Hari kedua pergerakan yang sangat fantastis setelah kemarin kita disuguhi dengan drama kenaikan di pagi hari sesi Asia. Kali ini pun dengan hal yang sama. Berita tentang stimulus, lalu kemudian geopolitik dengan pecahnya atau meledaknya bom di Irak yang sampai saat ini masih belum ada laporan tentang potensi korban. Tapi hal ini tentunya mengakibatkan semua investor berlarian kepada aset safe haven. Dan itu yang mengakibatkan gold sempat rally hingga menyentuh area 1981. 20 poin saja menjelang area level 2000. Padahal beberapa waktu sebelumnya banyak pengamat yang menilai bahwa gold kemungkinan akan muncul di angka 2000, itu pun baru akan di penghujung tahun 2020. Tapi dengan kondisi 1980 yang sudah muncul di hari ini, maka bukan mustahil area 2000 hanya dalam waktu beberapa pekan ke depan. Apalagi pekan ini kita berhadapan dengan apa yang akan dibahas dalam Kongres, termasuk dengan paket stimulus yang secara kebetulan memang sudah disetujui, dan juga ini adalah hari pertama pertemuan Fed dan akan berakhir hingga esok hari. Dan ingat, pengumumannya adalah di hari Rabu atau kurang lebih di hari Kamis dini hari. Kalau saja Fed tetap dengan pendiriannya, pelonggaran moneter, suku bunga yang lebih rendah, lalu kemudian kebijakan stimulus, bahkan bekerja sama dengan pemerintah untuk meluncurkan paket stimulus lanjutan, well, saya kembali ingatkan kepada Anda, don't fight the Fed. Ini adalah momentum yang sangat bagus untuk Anda melakukan buy setiap area penurunan yang terjadi. Area penurunan bukanlah reversal bearish karena kita masih jauh dari area tersebut. So, sampai sejauh mana area gold kali ini bisa melakukan kenaikan? Dikarenakan potensi penurunan pun sudah kembali terjadi di pagi hari. Pembalasan dari apa yang sempat terjadi di jam-jam sebelumnya turun kemudian sampai 1933. Saya perkirakan ini adalah aspek psikologis yang mana pergerakan selama 7 hari berturut-turut sudah mengalami rally, dan artinya kemungkinan potensi penurunan sangat diperlukan sebagai area koreksi. So, koreksi is your momentum to buy on every day. Technical view 28 Juli 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 28 Juli 2020 per jam 11 lewat 13 menit, high 1981.10 dan low 1933.30. Running price kini bertahan di 1944.90. Oke, pagi hari kita disuguhi dengan area kenaikan yang sangat fantastis dari arah 1939 sampai akhirnya menyentuh 1981. Lalu kemudian dibalas kembali dengan penurunan yang cukup dalam hingga 1933.30. So, ini akan sangat kritikal dikarenakan 1 atau 2 hari ke depan kita masih akan berhadapan dengan big event yang sempat saya soundingkan sejak pekan lalu, yaitu tentang paket stimulus yang akan dikupas oleh Kongres AS. Dan jangan lupakan bahwa kita juga berhadapan dengan apa yang akan disampaikan oleh Fed. Dan tentunya Fed sudah sangat diekspektasikan atau diharapkan akan tetap mempertahankan kebijakan suku bunganya, termasuk juga kebijakan easy moneter. So, itu sudah akan terprediksi bahwa akan sangat positif untuk gold. Namun apa yang terjadi tadi pagi, saya rasa setelah saya cek tidak ada berita apapun, maka kemungkinan potensinya adalah sebagai profit taking. Karena memang areal tertinggi atau areal kenaikan sudah sangat bombastis. Anda bisa lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini adalah memasuki hari ke-7 di mana bullish sangat-sangat menemani untuk pergerakan gold dalam 1 bulan terakhir. But anyway, saya ingin menunjukkan sedikit saja di grafik weekly chart yang juga sebetulnya ini menjadi acuan saya. Anda cermati area Fibonacci expansion ya, atau projection yang saya tunjukkan ini. Saya ambil titik A-nya di sini. Ini adalah area terendah dari area 15 Maret yang lalu, yaitu 1450.90. Lalu titik B-nya adalah titik tertinggi di tanggal 17 Mei 2020 dengan area 1765-nya. Dan titik C kurang lebih adalah area terendah yang dicapai tanggal 31 Mei di area 1670.50. Dan saya dapatkan expansion 61.8% adalah 1864, itu sudah terlewati pekan lalu. Lalu kemudian area Fibonacci expansion 100% berada di 1984, sementara pagi ini tercapai di 1981. Artinya sudah sesuai dengan apa yang terprediksikan ataupun terbaca dari indikasi technical kita. Fibonacci expansion sangat membantu, tapi apakah sudah selesai? Oke, saya sedikit turunkan seperti ini. Ingat bahwa Fibonacci expansion ada area 61.8, 100% dan juga 161.8%. Dan ternyata 161.8%-nya tercapai di 2178. Artinya kemungkinan area potensi rally
kalau kita asumsikan seharusnya 2000 adalah tercapai di akhir atau di penghujung tahun ini, tapi ternyata 1981 sudah tercapai, maka hanya selisih 20 poin saja atau $20 saja dari posisi area atau level 2000. All time high masih menciptakan new record dan kemungkinan potensi rally masih akan berlanjut kalau saja kebijakan moneter masih tetap dalam potensi pelonggaran. Dan terutama ultra low rates yang digembar-gemborkan oleh seluruh bank sentral akan meningkatkan demand terhadap gold itu sendiri. Nah, di grafik H4 kalau kita lihat potensi pergerakannya kurang lebih hampir sama. Saya menggunakan Fibonacci Fan, dan memang kalau Anda sempat cek dengan video outlook forex di bagian gold, saya sempat memperkirakan ada support pertama dan support kedua, di mana support kedua berada di area 1931 sampai 1934 dan tergelincir tadi itu sampai 1933. So far it's all well karena dia tercipta sampai area support kedua kita. Tapi hati-hati, support ketiga kemungkinan adalah area Fibonacci Fan kita di area 38.2%, itu akan berada di kisaran 1916. Jadi ini sangat jauh. Hati-hati kalau tergelincir sampai sini. Tapi ingat, meskipun tergelincir, saya masih tetap akan mencari area buy on dip. So untuk long term ataupun medium term, saya sangat menyarankan Anda untuk menanti area-area averaging yang sangat baik. Tapi tentunya sesuai dengan keadaan equity Anda. Lalu kemudian kalau untuk intraday sendiri, harap perhatikan jika memang sekarang dengan kondisi 1981 hingga 1933 sudah ada 50 poin range pergerakan di sesi Asia ini, harap berhati-hati, kemungkinan potensinya dia akan cenderung mundar-mandir atau bulak-balik di dalam range area tersebut 1933 sampai 1981. Tapi kita coba perkirakan Fibonacci Fan dengan area 23.6% berada di 1954 ataupun 1957. Jadi area support pertama, support kedua 1933, berarti kemungkinan kita asumsikan bahwa dia akan bergerak di kisaran support kedua dan juga support pertama kita. Nah, yang paling ideal sebetulnya area buy on dip adalah di area support kedua tadi yang juga saya sempat tandai di grafik forex tadi pagi. Nah, lalu kemudian Fibonacci expansion juga saya gunakan di sini dengan area terendah atau A, titik A saya asumsikan di titik 22 Juli yang lalu dengan area 1847.20, titik B kurang lebih dengan menggunakan titik di areal ini. Ini adalah tanggal 27 Juli 2020 di area 1945.40 dan titik C kurang lebih 27 Juli dengan area low 1931.60 dan saya dapatkan Fibonacci expansion 61.8% adalah di angka 1992.70. Jadi kemungkinan kalaupun misalkan 81 kembali ditembus, maka ancar-ancar target berikutnya adalah 1992. Tapi saya rasa untuk hari ini mungkin kita akan harus menunggu kemungkinan potensi koreksi terlebih dahulu sebelum akhirnya merespon dari apa yang akan disampaikan Fed. Atau bisa jadi ini adalah kesempatan untuk melakukan sell karena dia sudah melakukan antisipasi terlebih dahulu. So, market discount sudah terjadi sebelumnya, sebelum berita, maka kemungkinan area kenaikan bisa saja kembali tertahan. Tapi kalau misalkan melihat gejala seperti ini, penurunan yang sudah terjadi artinya dia justru mencari atau profit taking terlebih dulu, lalu kemudian nanti akan terjadi rally selanjutnya. Dan habis saat ini 61.8%, 1992, 100% berada di area 2030. Dan short term kita lihat dari grafik H1, area 100% sudah tercapai 1978 bahkan dilewati, lalu kemudian dia terkoreksi. Nah, so ini adalah area potensialnya sebagai area support kita. Lalu kalau misalkan terkoreksi kembali masih ada 1911 ataupun 1916. Tapi kurang lebih untuk kali ini update yang kita inginkan sesuai dengan apa yang sempat kita share pagi tadi. Area buy on dip berada di kisaran 1964 ataupun 1966, tapi kali ini kita update karena running price sudah berada di 1945. So, kalau ada running atau misalkan dia terkoreksi kembali di kisaran 1938 ataupun 1939, itu adalah area buy terbaru Anda. Lalu target pertama adalah berada di kisaran 1944 dan target kedua kurang lebih di area 1952. Stop loss silakan gunakan kurang lebih di area 1931.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agur Dana.